terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Antrian panjang pengisian Pertalite dan Pertamax masih tampak di sejumlah SPBU di Merauke. Polisi lakukan penyelidikan. Polda Papua dan KPU gelar simulasi pengamanan pemilu 2024. Pasar murah yang digelar Pemkab Mimika diserbu warga. Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar kejuaraan panjat tebing Bupati Cup 2023 yang diikuti 125 atlet. Kejuaraan dilangsungkan di venue panjat tebing Timika di Jalan Poros SP2 dan SP5, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Seluruh atlet dari sejumlah sekolah di Timika dan klub panjat tebing yang tergabung Federasi Panjat Tebing Indonesia. Kejuaraan ini mempertandingkan 3 kategori, yakni Speed Classic untuk tingkat SD, SMP, kemudian kategori Speed World Record untuk tingkat SMA, SMK, dan umum, serta kategori Lead untuk SD, SMP, SMA, dan umum. Yang terdiri dari 125 peserta yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan umum. Umum ini dari klub atau dari mahasiswa. Kita masuk ke kelas umum. Jadi ada 6 SD, ada 7 SMP, ada 9 SMA, dan ada 6 klub umum yang mengikuti kompetisi ini. Kategori kita yang kita tandingkan ini Speed Classic, Speed WR atau World Record yang internasional itu, kemudian Lead untuk SD, SMP, SMA, dan umum. Targetnya tetap kita akan mencari atlet yang terbaik, apalagi kita akan dapat jatah WL. Jadi targetnya sambil kita menyiapkan atlet, sambil kita nanti Kejuaraan Panjat Tebing Bupati Cup 2023 bertujuan mencari bibit-bibit muda atlet panjat tebing dari Kabupaten Mimika. Dalam kejuaraan ini, total hadiah yang diperebutkan mencapai 113 juta rupiah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tanaman bakau merupakan tanaman penting untuk menyangga kawasan permukiman di pesisir agar tidak terkikis air laut. Namun, tidak banyak orang yang peduli untuk mengembangbiakan tanaman bakau ini. Yonasau adalah salah satu orang yang sadar bahwa tanaman bakau bisa menyelamatkan wilayah permukiman dari abrasi laut. Berbekal pelatihan dari Kepulauan Seribu Jakarta, pria berusia 64 tahun ini mengajak anggota keluarganya menekuni usaha pembibitan bakau. Usaha pembibitan bakau ini sudah ia lakukan sejak tahun 2018. Pembibitannya dilakukan di Jalan Victory Pantai, Kota Sorong, Papua Barat. Dari hasil kerja keras, Yonas dan keluarganya sudah menghasilkan ribuan bibit bakau. Sudah berapa banyak yang sudah ditanam kurang lebih 10.000. Itu inisiatif awal itu untuk mau menanam mangrove ini dari mana idenya? Jadi kalau pertama kali saya punya ide itu, kalau saya sudah kembali dari studi banding, saya harus kembangkan mangrove. Tapi kenyataan saya tidak punya anggaran.
sampai tahun 2016 Pak Juli Kambok datang ketemu saya, terus dia kasih uang perancang. Jadi saya tempat masyarakat ini kami tanam kurun waktu kami kokar kurun waktu 3 bulan. 3 bulan selesai, terus penanaman. Pohon bakau ini ditanamnya di pesisir kota Sorong yang terkikis pembangunan dan abrasi pantai. Selain itu, pemerintah juga kerap membeli bibit bakau Yonas untuk disemaikan pada sejumlah kawasan. Salah satunya area landasan pacu Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Tidak mudah untuk melakukan pembibitan. Dibutuhkan waktu selama 3 bulan, mulai dari pemilihan anakan di hutan, hingga bakau layak ditanam di lahan yang kritis. Terus saya pesan kalau kita tanam, kita sama-sama rawat. Tapi kenyataan dari belakangnya, tanam lepas anggaran habis-habis. Dia tinggal begitu aja hentam. Mau ada yang kering kah, ada yang patah kah, itu saya tidak tahu. Yang dinas yang tanam itu juga tidak tahu. Setiap kali penanaman itu kemungkinan untuk gagal berapa banyak Bapak? Kalau menurut pengalaman saya, kalau paling tinggi itu dari 2000 itu bisa gagalnya bisa sampai 200 sampai 300. Pengaruhnya alam, hujan, terus hama-hama lain. Ada orang-orang sengaja juga potong, patah. Jadi kita karena tidak punya insentif untuk jaga, dirawat, jadi begitu sudah. Yonas mengatakan proses pembibitan harus diimbangi dengan pengawasan sebab kemungkinan gagal sangat tinggi. Kreativitas dan kerja keras Yonas patut ditiru. Selain bisa merawat lingkungan hidup, usaha pembibitan bakau milik Yonas juga merupakan bisnis yang menguntungkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.